Indonesia itu mempunyai kekayaan alam yang besar. Indonesia itu mempunyai kekayaan yang melimpah dan lengkap. Jangan orang-orang tertentu saja yang diberikan hak sebagai pengelola tunggal, tetapi rakyat juga harus dilibatkan langsung untuk bisa mendapatkan akses dan bisa berinteraksi langsung dengan banyak perusahaan-perusahaan skala besar sebagai penyuplai. Lagi marak penipuan lowongan kerja yang beroperasi bagai gurita. Komplotan yang beroperasi dengan mengatasnamakan LPTKS atau Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta ini sudah banyak menyebarkan lowongan kerja di media sosial dan platform loker. Sudah banyak yang menjadi korban. Komplotan ini cukup terorganisir. Modusnya pada saat wawancara, para pelamar kerja langsung diterima dan korban dijanjikan dengan besaran gaji sebesar Rp4.900.000 per bulan, dan dijanjikan ada juga tambahan uang makan dan uang transportasi sebesar Rp700.000 per bulan, dan ada yang langsung dijanjikan gaji pokok per bulan sebesar Rp5.200.000. Tetapi pewawancara tersebut juga meminta uang kepada para pelamar kerja sebesar Rp1.700.000 sebagai jaminan agar tahapan proses wawancara bisa dilanjutkan. Pengakuannya sih uang sebesar Rp1.700.000 tersebut digunakan untuk pengecekan kesehatan, pelatihan, dan pengambilan seragam, dan uang tersebut akan dikembalikan lagi ke para pencari kerja bersamaan dengan penerimaan gaji pertama kali. Nah, hingga waktu yang telah ditentukan, yaitu proses penempatan kerja hingga 3 kali di beberapa tempat pula, dan akhirnya seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya, semua para pelamar kerja dinyatakan gagal semuanya, dan tentu pelamar kerja meminta kembali uang jaminan yang telah disetorkan masing-masing sebesar Rp1.700.000 tersebut, tapi ditolak. Ada juga yang dikembalikan tetapi hanya 60%. Ini sudah jelas-jelas bentuk penipuan. Padahal sesuai dengan aturan LPTKS dilarang memungut uang kepada para pencari kerja dengan dalih apapun. Orang tidak mempunyai pekerjaan, orang tidak mempunyai penghasilan, malah dimintain untuk mengeluarkan uang lagi. Ini tentu dilarang. Dan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39/2016 tentang penempatan tenaga kerja. Sebagian besar orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya, tetapi di sini justru mereka menjadi korban. Adapun yang banyak tertipu di sini sebagian besar adalah generasi Gen Z atau Gen Z. Ini juga merupakan bukti bahwa di Indonesia masih banyak pengangguran, dan hal itu dimanfaatkan oleh banyaknya pelaku kejahatan yang berkedok platform loker. Nah, dengan masih banyaknya pengangguran pada generasi Gen Z ini, tentu kita semua bisa memahami, bisa merasakan bagaimana derita para orang tua, berapa lama para ibu-ibu itu mengandung janinnya, betapa besar rasa kasih sayang kepada anak-anaknya yang telah dilahirkan, berapa besar biaya untuk menghidupi anak-anaknya hingga tumbuh besar, berapa besar mereka telah membiayai pendidikan anak-anaknya, mulai dari PAUD TK, mulai dari tingkatan SD, SMP atau MTS, bahkan SLTA, dan bahkan orang tua telah bersusah payah untuk membiayai anak-anaknya hingga ke jenjang perguruan tinggi. Begitu lulus sekolah atau lulus kuliah terus nganggur. Tahun lalu, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat hampir 10 jutaan penduduk berusia 15 hingga umur 24 tahun atau biasa disebut generasi Z atau Gen Z yang menganggur atau Not Employment, Education, or Training atau disingkat dengan istilah NEET, di mana NEET atau Not Employment, Education, or Training adalah penduduk usia muda dengan rentang usia 15 sampai 24 tahun yang sedang tidak sekolah, tidak bekerja, atau
tidak mengikuti pelatihan. Kondisi ini sering disebut sebagai pengangguran di usia muda karena tidak melakukan kegiatan apapun. Ini masih Gen Z, belum milenial. Kalau dihitung sekalian dengan gen milenial usia antara 25 hingga 29 tahun, maka akan menambah sedikit karena tingkat pengangguran di usia milenial jumlahnya lebih sedikit bila dibandingkan usia generasi Z. Tentu masalah pengangguran ini akan memiliki dampak luas dan kompleks bagi individu, masyarakat, dan ekonomi secara keseluruhan. Kebayangkan generasi muda yang nganggur sudah pasti akan kehilangan pendapatan utama atau tidak mempunyai penghasilan sama sekali untuk menghidupi dirinya sendiri, apalagi mau menghidupi keluarganya. Karena tidak mempunyai penghasilan tentu dapat menyebabkan kesulitan secara finansial. Ujung-ujungnya ada yang terbelit hutang dan pastinya akan mengalami penurunan kualitas hidup. Yang harus dipikirkan oleh pemerintah juga adalah pengangguran juga akan berdampak negatif pada penurunan keseimbangan mental, di mana individu-individu yang menganggur bisa mengalami stres, depresi, kecemasan, dan kehilangan harga diri di mata masyarakat. Belum lagi bahwa pengangguran yang tinggi itu akan memicu masalah sosial seperti meningkatnya kasus kriminalitas, ketidakstabilan sosial, dan ketegangan di internal keluarganya sendiri, antar tetangga, antar kelompok yang ada di dalam masyarakat. Dan tentu dengan meluasnya tingkat pengangguran ada dampak dari sisi ekonomi, karena dengan banyaknya pengangguran secara otomatis akan mengurangi daya beli masyarakat yang pada gilirannya dapat menurunkan permintaan atas barang dan jasa, sehingga akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk resesi walaupun dalam skop kecil atau menengah, dan ini akan tetap menjadi problem yang dapat memicu akan menjadi besar kalau tidak segera ada solusi atau penyelesaian secara komprehensif. Pengangguran itu bukan berarti orang-orangnya bodoh. Pengangguran bukan berarti orang-orangnya tidak mempunyai keterampilan atau skill, tetapi kapasitas untuk menampung tenaga kerjalah yang masih terbatas, sehingga diperlukan lapangan kerja yang cukup luas yang sesuai dengan kapasitas jumlah penduduk di usia produktif di Indonesia. Banyak sekali usia produktif pencari kerja yang tidak mudah mencari pekerjaan, apalagi menciptakan lapangan kerja atau berwira swasta melalui kewirausahaan, misalnya melalui UMKM atau UKM. Kan tidak semua orang itu sama, tidak semua orang mempunyai kemampuan, minat, bakat, dan passion yang sama. Misalnya semua orang dipandang harus mempunyai jiwa kewirausahaan. Tidak bisa begitu, karena disinilah perlu pemerintah menciptakan lapangan kerja yang mengacu pada metode hilirisasi hingga dari sisi kemampuan, minat, bakat, dan passion dari usia produktif lebih bisa diakomodasi. Harus berani melakukan pola ini karena dengan cara ini akan lebih efektif. Indonesia itu mempunyai kekayaan alam yang besar, melimpah, dan lengkap. Yang mengelola jangan orang-orang tertentu saja sebagai pengelola tunggal, tetapi rakyat juga dilibatkan langsung untuk bisa mendapatkan akses dan bisa berinteraksi langsung ke banyak perusahaan-perusahaan skala besar. Dan negara kita seharusnya mampu mempunyai daya saing. Negara Indonesia harus bisa menjadi produsen besar dari segala industri, dan SDM-nya harus mempunyai daya saing yang bisa diperhitungkan di kancah internasional. Saya jadi ingat Pak Prabowo waktu kampanye, kalau generasi muda tidak bisa bekerja bagaimana? Jawabnya adalah, ya kita harus bisa bikin mereka akan bisa kerja. Kalau generasi muda tidak pandai bagaimana? Maka kita akan bikin mereka jadi pandai. Nah, sekarang kita tunggu saja janji kampanye Pak Prabowo saat tanggal 1 Juli tahun 2023 yang lebih memperhatikan masalah kesehatan gratis, pendidikan gratis, mulai tingkat SD hingga perguruan tinggi, kemudahan untuk memiliki rumah, sembako yang lebih terjangkau, dan kemudahan untuk pinjaman untuk berusaha. Dan ini katanya adalah hanya bagian dari program-program beliau. Pak Prabowo bilang kalau program tersebut dibuat agar rakyat bisa tersenyum dan tertawa. Semoga apa yang disampaikan Pak Prabowo bisa terrealisasi dan benar adanya. Demikian, terima kasih.